Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita dapat berkumpul bersama. Kita mau mempersiapkan hati kita. Mari kita mempersatukan diri di dalam hadirat Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuat kami, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut-Mu Tuhan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah
segenap hati kita katakan mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiringmu Tuhan. Haleluya. Itulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia, naikkan syukurmu, naikkan sembahmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Haleluya. Mengikut-Mu Tuhan, mengiring-Mu Yesus, sebab itulah kesukaan kami. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia, puji Dia. Haleluya. Bawa setiap pergumulan hidup kita di hadapannya. Sembah Dia. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Allah yang setia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Sembah Dia, naikkan syukur kita. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini ada karena anugerah-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sekali lagi, ku bawa hatiku, penyembahanku di hadapan-Mu Tuhan. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut-Mu Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Yes Tuhan, ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya
Mari kita katakan mengikuti Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Dengan lembut sungguh kita katakan, mengenal kehendaknya di hidupku. Dengan iman kita katakan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kami yakin itu Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Kasih Tuhan. Haleluya, dengan segenap hati bersama-sama kita akan, oh Tuhan Yesus, Kau kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia. Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mata kami Kau yang terindah Tuhan. Mulia, dengan segenap hati kita katakan, kerinduan hatiku. Kami mau lebih sungguh masuk hadirat-Mu Tuhan. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia, oh Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi, oh Tuhan Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mata kami Tuhan, Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Haleluya, mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, Engkau mutiara Tuhan yang tak ternilai harganya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
Kami ada hari ini hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau jadi anak yang taat akan Engkau Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan, mengikuti apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah setiap kehendak-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau masuk lebih dalam di hadirat-Mu. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini di dalam tangan Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang percaya kita katakan amin. Haleluya. Mari semangat, masih semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari yang di rumah saya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan keluarga kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari kita naik lagi pujian ini. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali lagi Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Mu Tuhan, tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sama-sama kita katakan Yesus ajaib. Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Saudara-saudara percaya Yesus kita ajaib. Amin. Amin. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam penyembahan kita. Makasih Tuhan. Mari kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Makasih Tuhan. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, my life will be changed. I'm longing for you, God. I'm longing for you. Longing for your presence.
be closer to you. That is my heart desire, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face. Mari kita nyatakan lebih sungguh cinta kita pada Tuhan. I love you, my Lord. I love you, my Lord. Only you that I need. When I see your face, God. When I see your face, my life will be changed. I'm longing for you, longing for your presence, Lord, to be closer to you. That is my heart desire, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face. Dengan lebih sungguh kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Katakan I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you face to face. Dengan lembut kita katakan Holy Spirit. I love you, Lord. Mari saudara-saudara dengan lebih sungguh kita nyatakan cinta kita pada Tuhan. Holy Spirit, we love you, Lord. We love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face, Holy Spirit. I love you, Lord. Let me see you
face to face. Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, Lord. Hallelujah. Let me see you face to face. Let's sing together. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Holy Spirit, I love you, Lord. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Let me see you face to face. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk Engkau senantiasa berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu supaya Roh Kudus Engkau yang beracara di tengah-tengah seluruh kehidupan kami, supaya kehidupan kami senantiasa membawa dampak, membawa anugerah kemurahan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami memancarkan terang Kristus, bright shine, untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati umat-Mu yang mendengarkan. Biarlah semuanya bersumber daripada Tuhan saja, dan biar ini menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Bersyukur bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua. Saya harap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Amin. Baik, saya akan melanjutkan khotbah tentang tema obedience, tentang ketaatan. Tentang ketaatan, ya, karena kita masih ada di bulan yang subtemanya tentang obedience atau tentang ketaatan. Baik, hari ini saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema Glory Through Obedience. Sama-sama coba kita katakan Glory Through Obedience. Artinya kemuliaan yang akan datang karena ketaatan, atau ketaatan yang membawa kepada kemuliaan. Saudara, mungkin sebagian kita mendengar tema ini kita bertanya, bagaimana
bisa ketaatan kita membawa kemuliaan? Bagaimana ketaatan kita bisa membawa sesuatu yang berharga, yang luar biasa di hadapan Tuhan? Saudaraku, saya akan tunjukin kepada saudara bagaimana Tuhan itu Dia bekerja, Dia menunjukkan anugerah kebesarannya, Dia menunjukkan kemuliaannya di tengah-tengah hamba-hamba atau umat yang taat kepada Dia. Kalau saudara lihat di Keluaran 40, di situ Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci atau kemah Musa yang kita kenal. Atau kita kenal hari-hari ini disebut dengan bait Allah. Kemah Musa, ya. Lebih pada umumnya orang kenal dengan istilah kemah Musa, bait suci. Kalau kita baca semua dari Keluaran 40, di situ Tuhan dengan detail, dengan begitu jelas menunjukkan apa saja yang harus Musa kerjakan. Kainnya harus kain apa, jarak tiangnya berapa. Ya, kalau Bapak Ibu bisa lihat gambar slide saya, jarak-jarak tiangnya seperti apa, terus kemudian harus jaraknya berapa hasta, terus kemudian harus disucikan dengan apa, terus kemudian siapa saja yang boleh masuk dan lain sebagainya. Ada begitu banyak detail yang Tuhan jelaskan, perintahkan kepada Musa untuk dia kerjakan. Kalau kita melihat di depan kita, Bapak Ibu Saudara semua, berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, berapa banyak perintah Tuhan yang kita dengar, yang mungkin kesannya detail, ataupun mungkin kesannya kurang detail menurut kita, yang kita taati, yang kita terima daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, dari Keluaran 40 ini tentang bagaimana Tuhan menunjukkan langkah-langkah atau cara untuk membangun kemah Musa atau bait suci. Di sini bukanlah hal yang mudah. Di sini bukanlah hal yang sepele, tapi benar-benar sangat teliti, sangat detail, saudaraku. Dan Keluaran 40 ayat 16 firman Tuhan berkata, dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saudara bisa lihat, Musa melakukan setiap detail yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Berapa banyak dari kita yang ketika kita menerima kebenaran firman Tuhan, menerima aturan Tuhan, kita melakukan tepat seperti yang difirmankan. Coba sama-sama kita evaluasi, saudaraku. Apakah kita sudah mendengarkan firman Tuhan selama ini dan kita taat melakukannya, atau kita masih melakukannya sebagian-sebagian, atau bahkan justru dari antara kita masih masuk telinga kiri, keluar telinga kanan setiap kebenaran firman yang kita dengar. Di sini Tuhan ajarkan lewat kisah Musa, bagaimana Musa dia melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudaraku, kalau kita bisa punya hati seperti Musa, kalau kita bisa punya ketaatan seperti Musa, maka apa yang menjadi bagian kita? Coba kita lihat di Keluaran 40 ayat yang ke-34 sampai yang ke-35. Firman Tuhan berkata, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan, ya, kemah yang dibangun Musa, bait suci itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara perhatikan baik, ketika setiap detail yang dilakukan Musa tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka
kemuliaan Tuhan menutupi kemah pertemuan tersebut. Kemuliaan Tuhan menutupi bait suci tersebut, kemah Musa tersebut. Kemuliaan Tuhan menutupi apa yang dikerjakan oleh Musa. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ketika kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan taat dan melakukan tepat seperti yang firman Tuhan katakan untuk kita kerjakan, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi setiap kita. Amin. Kemah suci yang dibangun Musa, atau kita sebut dengan bait suci, atau tadi dikatakan kemah pertemuan, itu melambangkan saudara dan saya. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Saudara dan saya adalah tempat di mana Tuhan bertakhta, Tuhan tinggal bersama kita. Berarti ketika hidup kita benar, ketika hidup kita taat kepada perintah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Saudara masih ingat tema tahunan kita tentang bright shine? Bagaimana supaya kita bisa bersinar terang? Bagaimana supaya kita bisa bercahaya? Sampai orang-orang bisa melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Kita harus taat kepada Tuhan. Kita harus taat langkah demi langkah, step by step, detail-detailnya. Seperti apa yang firman Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu saudara bertanya kepada saya, Pak, Kak, bagaimana? Itu kan tadi Musa. Dia bisa mendengar begitu detail apa yang firman Tuhan katakan. Lah, bagaimana dengan kita? Bagaimana? Kita sulit mendengar suara Tuhan. Mungkin ada sebagian orang berkata seperti itu. Atau mungkin Tuhan tidak ngomong kepada saya secara detail dan lain sebagainya. Kita bisa saja punya banyak pertanyaan. Tapi saya mau katakan pada pagi hari ini, saudaraku, engkau dengar benar, engkau dengar baik-baik. Setiap engkau yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, engkau mendengarkan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin pada waktu engkau di POD, engkau di ibadah, ya, atau mungkin saat teduh pribadimu, dan akan ada rema atau sesuatu yang mengganjal hatimu, yang sepertinya berbicara kepada engkau. Itulah firman kebenaran yang Tuhan mau untuk engkau kerjakan, saudaraku. Itu gampangnya seperti itu. Saya kasih contohnya seperti itu. Artinya, kalau misalnya saudara sulit mendengar detail yang Tuhan mau ngomong kepada saudara, berarti saudara coba cek, apakah saudara mau? Bagaimana hubungan pribadi saudara dengan Tuhan? Bagaimana waktu-waktu saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan? Sebab saya yakin dan percaya, kalau saudara memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kalau saudara menjaga hubungan pribadi saudara dengan Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengar, membaca setiap renungan-renungan yang diberikan, ya, dan merenungkan itu, maka pasti, saudaraku, akan ada rema, akan ada suara Tuhan, akan ada sesuatu yang sepertinya berbicara kepada saudara untuk saudara kerjakan. Itulah firman Tuhan, itulah kebenaran yang harus saudara coba praktekkan. Jadi kalau saudara mau belajar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, langkah yang paling mudah adalah saudara membaca Alkitab. Saudara membaca firman Tuhan. Atau kalau misalnya saudara membaca firman Tuhan dan saudara tidak mengerti, saudara bolehlah membaca renungan-renungan di Pelita Community Jakarta setiap pagi. Kurang lebih pagi jam 6. Ada nomor official kami selalu mengirimkan renungan-renungan buat saudara semua. Pelajari, baca, renungkan. Bukan seperti baca komik, bukan seperti baca surat kabar, tapi saudara benar-benar baca dan hayati dan renungkan apa yang bisa saudara praktekkan dan apa yang Tuhan mau untuk saudara kerjakan lewat renungan atau firman tersebut. Maka ketika saudara berhasil melakukan itu, akan ada banyak langkah, akan ada banyak step by step yang Tuhan tunjukkan, yang Tuhan mau untuk kita kerjakan supaya kehidupan kita terupgrade dalam kerohanian dan kita bisa mempraktikkan kebenaran firman Tuhan itu terus menerus setiap hari, pagi, siang, sore maupun malam. Amin, Bapak Ibu saudara semua.
Jadi sangat penting untuk kita, umat Tuhan, mengerti dan memahami perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh. Saya ulangi, sangat penting untuk kita umat Tuhan mengerti dan memahami perintah-perintahnya dengan sungguh-sungguh dan taat melakukannya dengan tekun. Jadi saudaraku, perintah Tuhan kita harus sungguh-sungguh tahu, saudara. Kalau engkau mau melihat kemuliaan yang lebih besar, kalau engkau mau melihat kemuliaan Tuhan terpancar dari dalam hidupanmu, terpancar dari keluargamu, terpancar dari bisnismu, terpancar di studimu, engkau harus dengarkan, memahami perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat melakukannya dengan tekun. Maka engkau akan melihat awan kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidupan, akan memenuhi bait suci, akan memenuhi kemah pertemuan, yaitu saudara dan saya. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Saudara bisa lihat begitu pentingnya ketaatan, begitu pentingnya langkah kecil yang terkadang Tuhan itu suruh kita kerjakan. Saya teringat dengan beberapa waktu yang lalu, ini sedikit kesaksian. Saya dalam saat teduh di pagi hari, saya ditegurlah begitu oleh Tuhan. Saya mendapat sebuah impresi bahwa Tuhan menyuruh saya untuk berhenti bermain salah satu investasi yang saat ini sedang terkenal. Saya tidak mau sebut mereknya apa. Saya yakin Bapak Ibu semua tahu investasi apa yang lagi terkenal hari-hari ini. Yang harganya naik begitu cepat dan turun begitu cepat. Dan saat itu saya bertanya, saya manusia biasa saudara, saya tidak mendengar suara Tuhan seperti audible, tidak. Tetapi saat itu hati saya seperti bertanya, kenapa Tuhan? Masalahnya begini saudaraku, saya itu lagi nyangkut ya. Terus kemudian saya baru average down. Nah, saya baru beli di harga yang bawah. Dan saya menunggu harga itu naik. Jadi saudara bisa bayangkan kalau saya cabut saat itu, maka saya rugi. Saya sudah punya pemikiran. Dan saya sempat ngomong sama Tuhan, Tuhan gini deh, saya keluar, saya stop bermain, tapi tunggu saya profit dulu. Nah saya seperti itu, saya bernegosiasi seperti itu. Tapi dalam renungan saya, saat saya memuji, saya menyembah Tuhan, saya rasa Tuhan tidak setuju. Kenapa saya bisa tahu? Karena saya belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Saya belajar kalau saya punya masalah, saya akan tanya Tuhan. Terkadang mungkin saya salah dengar. Terkadang mungkin saya juga salah langkah. Tetapi saya lakukan itu terus menerus. Kalau saya salah, saya tanya lagi. Kalau saya salah, saya evaluasi. Kenapa saya salah? Apakah benar ini suara Tuhan atau suara daging atau suara manusia atau suara setan dan lain sebagainya? Tapi waktu pagi itu benar-benar saya merasa bahwa Tuhan tidak setuju. Dan Tuhan mau saya jual semua dan saya berhenti. Saudaraku, terus terang, secara manusia saya sudah mau menolak. Saya pikir itu hanya perasaan saya saja. Saya mau menunggu beberapa jam lagi, siapa tahu perasaan itu hilang. Atau beberapa hari lah, supaya perasaan itu hilang dan saya tidak jadi untuk jual rugi, kira-kira begitu. Tapi selama saya saat teduh, saya nggak mendapat damai sejahtera. Biasanya kalau saya saat teduh, saya doa itu saya dapat kelegaan, saya bisa plong gitu ya, saya bisa merasa gitu ya, kayak saudara seperti haus, terus saudara minum, lega seperti itu ya. Atau saudara lagi keringatan, panas, terus saudara mandi, fresh seperti itu. Nah biasanya saya saat teduh atau saya doa, saya nyembah, saya sampai merasa bahwa fresh seperti itu, lega. Tapi kali ini kok enggak, sepertinya ada yang masih mengganjal. Sampai saya bilang begini sama Tuhan, oke Tuhan, habis saya amin dari saat teduh pagi ini, saya jual semua aset saya. Tidak banyak saudara, saya bukan orang yang bermain miliaran, bukan, saya hanya bermain ya masih taraf rendah. Tetapi buat saya cukup banyak. Karena uang saya tidak banyak, tapi menurut saya sudah cukup banyak. Jadi singkat cerita saya jual semua itu. Saya jual dan terus terang saya rugi, saudara. Saya rugi.
Tapi waktu saya memutuskan untuk mau jual itu hari itu juga, saudaraku, seperti tadi saya bilang, saya seperti orang yang kepanasan, terus tiba-tiba disiram oleh air yang segar. Singkat cerita, saya mendapat kelegaan, saya mendapat kepuasan, sekalipun saya rugi beberapa juta. Juta, saudara, tidak puluhan juta, belum, hanya beberapa juta. Dan saudara tahu bahwa kenapa Tuhan bisa tegur saya seperti itu? Tentu ada alasan-alasannya. Singkat cerita, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kalau gitu, kenapa sih saya harus berhenti? Saya nggak bilang saudara yang lain harus berhenti juga, enggak. Ini pribadi saya. Karena Tuhan memberikan kepada saya alasan yang memang personal. Singkat cerita, saya mendapat 3 alasan waktu itu. Yang pertama adalah waktu. Saya punya waktu sudah kacau. Pikiran saya yang sering muncul bukan lagi firman Tuhan, tapi kebanyakan grafik, angka, dan prediksi. Yang saya baca, prediksi ke depan. Yang saya baca, apa yang akan terjadi ke depan. Seperti bernubuat ke depan apa gitu ya. Terus kemudian yang saya baca, ada apa? Ada target-target berapa ke depan. Yang saya lihat di kepala saya, angka, dan grafik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya punya waktu yang harusnya berkualitas dengan keluarga. Kalau saya lihat tiba-tiba harganya tidak sesuai harapan, saya bisa galau saat itu juga. Suasana hati saya bisa tergoncang, dan saya rasa ini sesuatu yang tidak sehat. Terus kemudian yang ketiga adalah Tuhan bilang saya sudah mulai condong kepada mamon. Dan terus terang itulah yang saya alami, saudara. Saya mulai merasa bahwa saya fokusnya hanya untuk mencari uang. Tentu saya sudah sering ngomong di khotbah-khotbah sebelum-sebelumnya bahwa kita manusia perlu uang, hamba Tuhan, pendeta juga butuh uang. Di tengah situasi pandemi, saudara, ya saya pernah bersaksi, ya pendeta juga kena imbasnya. Saya tidak mau, Bapak Ibu saudara tahu, ya saya juga punya jadwal-jadwal banyak yang di cancel, banyak yang juga nggak bisa dan lain sebagainya. Dan akhirnya pikiran saya mencari cara gimana caranya supaya saya bisa survive. Dan saat itu Tuhan tegur saya. Karena saya sudah terlalu fokus untuk mencari mamon, uang. Dan saat itu saudaraku, saya minta ampun di depan Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, alasanmu tepat dan memang itu saya. Saya minta ampun, saya salah. Dan setelah itu saya amin, saya jual semua, saudara. Mungkin itu langkah kecil yang saya lakukan. Tapi saudara tahu, waktu saya melakukan itu saya rugi. Tapi ada kesegaran yang saya terima. Ada sukacita yang saya susah jelaskan buat saudara. Saya bisa merasakan kepuasan, sekalipun mungkin rekan-rekan teman-teman saya masih main, tidak masalah, ini bukan dosa. Tapi ini menyangkut personal saya. Personal saya dengan Tuhan dan keluarga. Dan singkat cerita saya merasa kelegaan, saya mendapatkan sesuatu yang terima kasih Tuhan. Ya, Engkau baik, Engkau masih mau ingatkan kita langkah-langkah apa yang harus diambil. Dan singkat cerita saya taat, saudara, melakukannya. Tapi belum cukup sampai situ, saudaraku. Berjalannya hari, saya lihat, wah, angkanya mulai naik. Dan saya mulai tergaruk hati untuk masuk kembali. Saya berpikir, Tuhan, kemarin kan saya sudah taat. Sekarang gantian dong, Tuhan dukung saya untuk menutup kerugian saya. Tapi Tuhan tidak setuju, saudara. Singkat cerita, Tuhan suruh saya, tidak. Lihat, hanya sebatas tahu. Tapi kamu gak boleh masuk lagi. Dan sampai hari ini, saudaraku, sekalipun kadang tergelitik hati saya untuk masuk kembali, tapi sampai hari ini di investasi tersebut saya tidak masuk lagi. Dan saya bersyukur, saudara, ternyata waktu saya mempersiapkan khotbah ini, ternyata tanpa saya sadar, saudaraku, itu menjadi suatu rema atau contoh di mana Tuhan tunjukin, begini loh, Musa waktu Tuhan tunjukin hal detail, hal-hal yang harus dia lakukan. Terkadang juga mungkin tidak masuk akal. Terkadang mungkin juga dia bingung. Waduh, kenapa harus seribet itu? Lalu kenapa harus begini. Tapi saudaraku, ketika engkau melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, maka awan kemuliaan Tuhan akan menutupi kemah suci saudara. Akan menutupi bait suci saudara. Akan menutupi kehidupan saudara yang adalah bait suci. Amin, saudaraku. Belajar taat. Sekalipun saudara tidak mengerti, belajar taat untuk tetap fokus di dalam jalan-jalannya Tuhan. Belajar taat untuk tetap ada dalam jalur dan rencananya Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri.
Bertindaklah hati-hati seperti yang dituliskan, seperti firman yang kau terima. Kalungkan itu di lehermu, kalungkan itu dalam loh hatimu, dan lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan mau untuk saudara lakukan. Dan ketika saudara taat, langkah-langkah kecilnya, saya nggak berbicara langkah besar, saudara, hal-hal kecil yang sepele. Mungkin saat ini engkau sering tipu-tipu orang, dan Tuhan tegur engkau, jangan berbohong lagi, jangan menipu lagi, dan engkau mulai taat. Lakukan dengan langkah-langkah yang kecil. Mungkin selama ini engkau suka marah-marah, dan Tuhan tegur engkau, ayo jadi orang yang lebih kalem, jadi orang yang lebih tenang, dan engkau mulai belajar untuk taat. Mungkin sekali gagal, tapi engkau lakukan lagi ketaatan. Mungkin engkau gagal lagi, engkau taat lagi. Lakukan terus, dan suatu waktu engkau akan melihat, ketika engkau taat dan engkau berhasil dalam ketaatanmu, maka kemuliaan Tuhan akan memenuhi saudara. Amin, saudaraku. Memang kita sudah ada kemuliaan Tuhan. Maksud saya gini, kemuliaan memenuhi saudara kita itu artinya kemuliaan Tuhan itu akan bermanifestasi dalam kehidupan saudara, akan nampak dalam kehidupan saudara, dan orang bisa melihat kehidupan saudara ada di jalan yang benar. Amin, saudaraku. Saudara bisa tangkap apa yang saya mau sampaikan, apa yang firman Tuhan mau sampaikan buat saudara pagi ini. Ketaatan, memahami perintah-perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh adalah penting. Taat melakukannya dengan tekun. Amin, Bapak Ibu Saudara semua. Saya waktu mempersiapkan khotbah ini, saya mendapat sebuah survei. Ada sebuah survei dari Lifeway Research. Lifeway Research. Mereka melakukan survei kepada 1086 orang Kristen Protestan aktif beribadah di Kanada tentang bagaimana orang-orang tersebut taat kepada Tuhan. Dikatakan, ya bisa next slide saya, dibilang begini, obey God, taat kepada Tuhan, and denying self. Ya, taat kepada Tuhan dan menaklukkan keinginan kita sendiri. Ada sebuah pertanyaan di bagian poin self or Christ, kita atau Kristus. Dengan pertanyaan seperti ini, a Christian must learn to deny himself or herself in order to serve God, to serve Christ. Artinya, orang Kristen harus belajar untuk menyangkal diri, untuk melayani Tuhan. Artinya dia harus bisa menyangkal dirinya, dia semakin kecil dan biarkan Kristus yang semakin besar. Dia harus sangkal diri, pikul salib, kira-kira begitu. Dia harus semakin rendah dan Kristus yang semakin nampak. Dan hasil survei tersebut cukup mencengangkan. 33% jemaat itu setuju. Mereka sangkal diri untuk melayani Tuhan. Tetapi 45% mereka tidak setuju. Mungkin gambaran ini bukan belum, mungkin tidak disurvei untuk seluruh umat manusia di bumi. Tetapi dari angka ini kita bisa melihat sampel bagaimana gereja Kristen, ya dalam hal ini Protestan, yang aktif beribadah 1086 orang. Ada 45% mereka tidak mau untuk sangkal diri dan melayani Tuhan, saudara. Saya nggak tahu alasannya apa. Tetapi banyak orang, mereka hanya mau taat kepada Tuhan yang berkaitan dengan hal-hal yang baik-baik saja, yang berkaitan dengan berkat saja, yang berkaitan dengan kebaikan saja, yang berkaitan dengan kesenangan saja, yang happy-happy. Kalau yang happy-happy, orang-orang mau taat. Contoh, supaya dipromosi, nah, harus begini. Orang mau taat. Supaya kaya, berhasil, harus begini. Orang mau taat. Orang mau dengar firman Tuhan hanya yang berkat-berkat saja. Orang yang mau dengar firman Tuhan hanya yang pengampunan saja. Orang mau dengar firman Tuhan yang baik-baiknya saja. Tapi kalau berbicara tentang pengorbanan, berbicara tentang sangkal diri, pikul salib, kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang menabur, berkabung, berdoa, orang-orang kebanyakan
menolak, saudara. Mereka nggak mau menyangkal diri mereka dan melayani Tuhan. Mereka masih mau melayani Tuhan dengan posisi mereka apa adanya. Mereka masih mau melayani Tuhan dengan pandangan mereka, dengan pemikiran mereka, dengan kekuatan mereka. Sekalipun nampak benar, tapi Tuhan tidak mau seperti itu, saudaraku. Kalau saudara dan saya mau melayani Tuhan, saudara dan saya hamba Tuhan, dan kita mau masuk lebih dalam untuk melayani Tuhan, maka kita harus menanggalkan manusia kita, dan kita harus memakai pikiran Kristus. Ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Scott McConnell. Scott McConnell itu adalah Vice President of Lifeway Research. Dia berkata begini, obeying God is only easy. Ya, sudah perhatikan, obeying God is only easy when a person own desires much God. Until believers have the same mind as Christ, denying their own natural desire will be hard. Jadi, supaya saudara bisa taat kepada Tuhan, saudara harus match. Perasaan saudara harus match dengan Tuhan, harus senada dengan Tuhan. Sampai saudara bisa punya pikiran yang sama dengan Kristus. Kalau saudara belum sampai ke tahap itu, Scott McConnell berkata, akan sulit untuk saudara bisa menyangkal diri, menyangkal kekuatan saudara dalam melayani Tuhan. Saudara bisa lihat di sini, saudaraku. Tentu alasan yang diungkapkan oleh McConnell ini pasti ada dasarnya. Dan inilah yang saya akan akhiri khotbah saya dengan tips ini. Bagaimana supaya kita dapat taat kepada Tuhan? Bagaimana supaya setiap kita dapat taat kepada Tuhan? Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya yakin si McConnell itu, dia pasti pakai ayat dari ayat ini. Kenapa dia bisa kasih ide power statement seperti itu? Di Filipi 2, Paulus berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kehidupan kita harus sepikir apa yang Yesus pikir. Kita juga harus pikir seperti itu. Apa yang Yesus rasa, kita juga harus rasa seperti itu. Apa kira-kira yang Yesus pikir dan Yesus rasa? Ayat berikutnya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu menjadi milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah yang Yesus pikirkan. Inilah yang ada dalam perasaan Kristus. Bagaimana dia tidak menganggap keserupaan dengan Allah menjadi milik yang harus dipertahankan. Saudaraku, Yesus memberikan contoh. Musa memberikan contoh kepada kita. Bagaimana untuk taat kepada Tuhan. Saudara harus punya pikiran dan perasaan yang ada juga pada Kristus. Gampangnya begini, saudaraku. Kalau engkau egomu mulai tinggi, engkau ingat, Yesus setuju nggak kalau engkau punya ego tinggi? Kalau engkau mulai marah-marah, engkau mulai benci semua orang, engkau mulai benci satu sama lain, engkau mulai pikirkan, Yesus melakukan hal yang sama apa enggak? Belajar evaluasi. Kalau engkau mulai rakus, kalau engkau mulai greedy, kalau engkau mulai merasa sesuatu semua harus menjadi milikmu, mulai berpikir,
Apakah Kristus melakukan hal yang sama? Kalau engkau mulai punya perasaan takut, kalau engkau mulai punya perasaan goyang, kalau engkau mulai punya perasaan ketidakpercayaan, engkau juga harus evaluasi apakah Yesus punya perasaan takut dan perasaan tidak percaya kepada Bapa. Saudaraku, ketika engkau punya pemikiran dan perasaan yang sama dengan Tuhan Yesus, maka engkau akan berusaha untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Pikiran, perasaan kita harus senada dengan pikiran dan perasaan Kristus. Untuk itulah ada pujian yang berkata, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kita harus semakin berkurang, saudara, dan Yesus semakin bertambah. Saya tutup dengan ayat ini di Filipi 3 ayat 8. Saya bisa minta tim musik maju ke depan. Ketika kita punya pikiran dan perasaan seperti Kristus, kita akan sama ngomongnya kayak Paulus. Dia katakan begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Kalau saya boleh pakai bahasa saya sehari-hari, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari rumah mewah, dari mobil mewah, dari karir yang bagus, dari apalagi saudara, dari mungkin mimpi-mimpi yang luar biasa, dari mungkin apa lagi yang dicari orang, kesuksesan, semuanya itu kuanggap rugi, kuanggap sampah oleh karena pengenalanku akan Kristus. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Mengapa Paulus bisa sedemikian sampai mengatakan semua yang dia peroleh dia anggap sampah, saudara? Karena pengenalan akan Kristus. Kalau saudara lihat, Paulus ini bukan orang sembarangan. Paulus ini orang hebat, saudaraku. Di masanya dia itu dididik dengan teliti di bawah pimpinannya Gamaliel. Gamaliel itu adalah orang yang saat itu sangat terpandang, ya, orang guru atau rabi Yahudi yang sangat terpandang di zamannya. Dan Paulus, dia itu adalah orang muda yang dididik sama Gamaliel secara ketat, dan dia adalah orang Farisi yang menurut mazhab atau hukum agama yang paling keras dalam agama Yahudi. Jadi benar-benar hukum agama yang diajarkan Gamaliel kepada Paulus itu bukan sesuatu yang main-main. Artinya dia guru besar, dia guru yang terpandang. Tentu murid yang bisa belajar bersama Gamaliel juga bukan murid sembarangan. Saya yakin dan percaya Paulus dan juga teman-temannya pasti bukan orang sembarangan. Mereka orang pandai, mereka orang yang kompeten, mereka orang yang punya masa depan yang baik. Mereka adalah orang-orang yang sukses di bidangnya. Tapi saudaraku, Filipi 3 ayat 8, Paulus menulis dan dia mengatakan, semua itu kuanggap sampah karena pengenalan dia akan Kristus. Kalau saudara bisa masuk sampai level ini, menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus, maka ketaatan kepada perintah Tuhan dan sangkal diri kita pikul salib bukan lagi sesuatu yang menyusahkan, tetapi menjadi sesuatu yang menggairahkan. Karena ada Kristus yang semakin bertambah dan kita yang semakin berkurang. Dan saudaraku, ketika engkau sampai di tahap ini dan engkau tetap taat dan setia dengan setiap peraturan hukum-hukum Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan akan memenuhi hidupan. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi keluargamu. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi usahamu.
kemuliaan Tuhan akan memenuhi pekerjaanmu, pendidikanmu, dan lain sebagainya yang engkau lakukan. Ketika engkau taat dengan tekun, dengar-dengaran akan perintah Tuhan, dan engkau melakukannya hari demi hari dalam kehidupan. Mari sama-sama saudaraku, kita ambil waktu sejenak, kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Adakah kita sudah belajar untuk taat kepada firman Tuhan? Apa teguran-teguran yang sering Tuhan berikan kepada kita? Entah itu lewat firman Tuhan, entah itu mungkin lewat rekan kita, hamba-hamba Tuhan, pemimpin rohani, dan lain sebagainya. Maukah engkau taat? Maukah engkau belajar untuk taat? Sekalipun mungkin engkau belum mengerti apa maksudnya. Tapi ketika engkau berusaha menyelaraskan kehidupanmu dengan firman Tuhan, maka engkau akan melihat ada upah yang Tuhan siapkan bagi setiap mereka yang taat kepadanya. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami belum belajar untuk taat kepada firman Tuhan, atau ketaatan kami belum seutuhnya. Tuhan, pagi ini kami datang di depan hadirat-Mu yang kudus. Bentuk kami, selidiki kami, dan temuilah hati kami benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mungkin banyak hal yang belum kami mengerti. Mungkin banyak pertanyaan yang harus kami tanyakan. Tapi biar Engkau Tuhan Roh Kudus yang memberikan pengertian, memberikan jawaban bagi setiap pergumulan, persoalan, dan pertanyaan dari hamba anak-anak-Mu Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan tetap belajar untuk taat kepada firman-Mu, sekalipun kadang kami mungkin kurang begitu paham dan belum mengerti. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, supaya kehidupan kami bukan kami yang tampak, tapi biarlah Kristus yang nampak dalam setiap kehidupan kami. Saat kami bekerja, saat kami melayani, saat kami dalam keluarga, saat kami berbisnis, biarlah Kristus yang nampak dalam kehidupan kami Tuhan.
Bapa, Engkau rapi setiap kami, anak-anak-Mu. Biar Engkau memberikan kepada kami ketaatan untuk mentaati firman, supaya kami boleh melihat kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami berusaha untuk taat akan firman-Mu, maka Engkau Allah yang akan menutupi kami dengan kemuliaan. Engkau Tuhan yang akan memberikan kepada kami upah dari setiap ketaatan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak terima segalanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Baik Bapak Ibu Saudara semua, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu di rumah bisa mempersiapkan roti dan anggur, atau roti dan air teh, roti dan air putih, dan lain sebagainya, untuk sama-sama kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari sambil menunggu mungkin kita angkat pujian. Sambil menunggu Bapak Ibu mempersiapkan roti dan anggur. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah. Sekali lagi, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia Dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih. Mari sama-sama kita angkat roti. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pegang adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi
peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita bersyukur saudaraku. Oleh karena kesetiaan dan ketaatan Dia sampai mati di kayu salib, sehingga kita beroleh anugerah keselamatan, kita beroleh kemurahan, kita beroleh kebaikan demi kebaikan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu, buat ketaatanmu, buat setiap kami Tuhan. Terima kasih, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Bapa, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap sakit penyakit sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dan saat ini Tuhan kami perkatakan di dalam nama Yesus bagi setiap yang sakit, disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dan yang berbeban berat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tidak ada lagi kutuk-kutuk perhambaan. Setiap kutuk-kutuk dosa dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena tubuh-Mu, oleh karena darah-Mu yang dicurahkan bagi setiap kami. Kami memperoleh kemenangan demi kemenangan. Kami memperoleh harapan. Kami memperoleh jalan keluar bagi setiap persoalan-persoalan kami. Kami tidak perlu takut bahaya. Karena Yesus, Tuhan kami, yang menjadi jaminan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami mengucap syukur. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhanlah yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Taat, dengarlah firman Tuhan baik-baik. Taat melakukannya dengan setia. Maka berkat-berkat Tuhan ini akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi. Terimalah berkat Tuhan ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita berpisah, ada sedikit pengumuman yang akan saya sampaikan, yaitu minggu berjalan kita adalah minggu ganjil, yaitu berarti kita masuk dalam minggu POD. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara semua di minggu depan bergabung di POD masing-masing. Buat Bapak Ibu yang belum bergabung bisa menghubungi Saudari Monik atau Saudari Bella untuk mendapatkan informasi terkait POD yang dekat dengan lokasi saudara tinggal. Untuk informasi selanjutnya minggu depan kita tetap akan ada ibadah live jam 10 seperti yang biasa kita lakukan. Pastikan Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan waktu untuk bersama-sama kita ibadah live di jam 10 pagi hari Minggu lewat YouTube channel Pelita Community Jakarta. Untuk pengumuman lebih lanjut, persembahan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa melihat di media yang akan ditampilkan setelah ibadah ini selesai. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudara semua yang juga sudah menabur, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, pembangunan dan lain sebagainya. Terima kasih, dan biarlah apa yang saudara tabur
boleh sama-sama kita pakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sampai ketemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.